Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Abdul Muid Mainaki dengan NIM 44330090 dari kelas 3A. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aplikasi SPSS untuk mencari data normalitas, homogenitas, BNJ, BNT, DMRT maupun Kruskal-Wallis. Nah, langkah pertama kita masuk ke aplikasinya terlebih dahulu. Oke, ini untuk tampilan awal pada aplikasi SPSS-nya. Nah, kemudian di sini saya sudah menyiapkan data. Nah, di sini ada contoh soal RAL. Pengaruh jenis pakan terhadap pertumbuhan ikan lele. Penelitian dilakukan untuk meneliti apakah terdapat perbedaan signifikan pada pertumbuhan berat ikan lele dengan 3 jenis pakan yang berbeda. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan ya teman. Oke, di sini ada jenis pakan dan berat ikan. Nah, pakan ini ada 3 ya, yaitu pakan alami, pakan pelet, dan pakan campuran. Nah, untuk datanya kita salin terlebih dahulu dan ditempel ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita tempel di sini. Untuk mengubah judul tabel ini kita masuk ke variabel view. Di sini jenis pakan. Kemudian ini berat ikan. Nah, untuk desimal kita nolkan. Nah, untuk measure di sini kita nominal dan ini kita ke scale. Nah, untuk ini kita kan memakai 3 jenis pakan. Yang pertama itu pakan alami. Kedua, pakan pelet. Ketiga, pakan buatan. Klik enter dan oke. Nah, langkah pertama kita mencari nilai normalitasnya terlebih dahulu. Cara ke sini terus masuk ke Explorer. Nah, untuk jenis pakan kita tempelkan di vektor. Nah, untuk berat ikan kita di vendor list. Terus kita di plots karena akan mencari normalitas kita centangkan terlebih dahulu. Continue dan oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, terlihat bahwa nilai signifikannya 0,200. Jadi data ini berdistribusi normal. Adanya perbedaan dari ketiga pakan tersebut ya teman-teman, pakan alami, pakan pelet, dan pakan buatan. Nah, kemudian kita mencari homogenitas DMRT, BNJ, BNT. Maksudnya ke sini convergence terus runway ANOVA. Nah, untuk jenis pakan kita ditempel ke sini, untuk perhatikan ke sini di vendor list. Kemudian kita masuk ke post, terus centang yang LSD, 2K dan can. Klik continue. Klik OK. Nah, terlihat ya teman-teman untuk berat ikan ini. Nah, di sini ada 1, 2, 3. Nah, menandakan di sini menandakan nilai notasi ya. Notasi A itu 1, notasi 2 itu B, notasi 3 C. Nah, kemudian kita masuk ke Kruskal-Wallis. Nah, untuk Kruskal-Wallis kita masuk ke non-parametric test. Nah, untuk jenis pakan
kita ke sini. Nah, untuk perhatikan ke sini 1 dan 3, continue dan oke. Nah, di sini terlihat ya teman-teman untuk datanya keluar. Nah, nilai signifikannya 0,02. Nah, artinya lebih kecil dari taraf 0,5. Jadi ini terima 0 ya teman-teman, adanya perbedaan pada pakan tersebut. Oke teman-teman, kita lanjut ke data RAK. Di sini ada perlakuan, total, dan ulangan. Nah, untuk ulangan sendiri dia tuh memakai 3 ya teman-teman. Nah, untuk perlakuan juga di sini ada 3 perlakuan. Perlakuan pertama itu pakan alami, kedua pakan pelet, ketiga pakan buatan atau campuran. Nah, terus kita mencari normalitasnya terlebih dahulu ya teman-teman. Perlakuan kita tempel ke faktor, total utama juga ke bagian sini dependent list. Nah, untuk option kita bisa untuk loads-nya karena akan mencari nilai normalitas kita dicentangkan bagian sini dan klik OK. Kita tunggu ya teman-teman. Nah, untuk normalitasnya itu tidak bersignifikan, bisa dilihat ya teman-teman untuk pada tabelnya. Nah, kemudian kita masuk ke homogennya. Nah, homogennya itu untuk perlakuan masuk ke weekend dan total ulangan ke sini juga. Nah, untuk model kita salin terlebih dahulu. Untuk wheel streams perlakuan kita pindahkan ke model dan ulangan juga ke model continue. Nah, kemudian kita ke post. Nah, perlakuan kita pindahin ke sini, terus dicentang yang bagian LSD, 2K dan can. Klik continue. Nah, untuk option juga jangan lupa teman-teman untuk mencentang yang bagian homogennya. Klik continue. Setelah itu klik OK. Nah, bisa dilihat ya teman-teman untuk 2K HSD dia tuh semuanya berbeda nyata, melainkan untuk dumping itu tidak berbeda nyata ya teman-teman karena ada di sini. Nah, kemudian lanjut ke Kruskawalisnya. Untuk pengerjaannya sama dengan video sebelumnya. Nah, untuk perlakuan kita tempel ke grouping, untuk total ke sini tes variabel ulangan juga sama ya. Nah, di sini kita memakai 3 perlakuan, 1 dan 3. Klik continue. Oke. Mari kita lihat. Nah, bisa dilihat ya teman-teman untuk Kruskawalisnya. Nah, oke, bisa dilihat ya teman-teman untuk Kruskawalisnya. Di sini signifikannya 0,733. Nah, artinya dia tuh lebih besar dari tarif nyata 0,5, sehingga bisa dikatakan dia tuh terima 0. Artinya tidak ada pengaruh pada pakan tersebut. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut ya teman-teman. Di sini ada beberapa data RAK, ada perlakuan, total, dan ulangan. Nah, untuk ulangan sendiri dia tuh memakai 3 ulangan ya. Untuk perlakuan juga dia tuh memakai 3. Nah, untuk ulangan pertama dia tuh pakan alami, kedua pakan pelet, ketiga pakan campuran atau buatan. Nah, langkah pertama kita mencari normalitasnya terlebih dahulu. Sama kayak video sebelumnya, untuk perlakuan kita ke faktor, total, dan ulangan kita ke dependent list.
Nah, untuk option untuk plot juga kita normalitasnya dicentangkan terlebih dahulu. Klik OK. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, untuk normalitasnya itu signifikan ini tidak bersignifikan ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut untuk ke homogennya. Caranya ke sini dan ke sini. Nah, untuk perlakuan kita tempel ke picket factor. Untuk total kita dependent dan ulangan ke sini. Nah, untuk model kita setting terlebih dahulu. Victims kita perlakuan kita pindahkan ke model semuanya untuk perlakuan juga dan ulangan. Ketik continue. Nah, untuk post kita perlakuan pindahkan ke sini ke post hop. Nah, untuk LSD kita centang to pay dan can. Klik continue. Nah, untuk option kita dicentang bagian homogennya. Klik continue dan OK. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Di sini tuh kayak HSD dan can-nya di sini berbeda nyata semua ya, melainkan untuk dan can sendiri dia tuh ada bahkan buatan tidak berbeda nyata. Bisa dilihat ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke Kruskal-Wallisnya. Nah, untuk pengerjaannya sama kayak video sebelumnya. Nah, untuk perlakuan kita ke grouping, total, dan ulangan kita ke tes variabel semua. Nah, untuk perlakuan ini kan kita memakai 3, sehingga kita tempel 1 dan 3. Klik continue dan OK. Dilihat. Nah, untuk Kruskal-Wallisnya signifikannya itu 0,733, sehingga ini bisa dikatakan terima H0 karena lebih besar ya daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian pakan tersebut tidak terpengaruh. Nah, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.